Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Gitasari, NIM 190501020016. Prodi Perbankan Syariah, kelas A, semester 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Berdirinya saya di sini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas mata kuliah akuntansi syariah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya itu, jelaskan praktik akuntansi pada masa Nabi Muhammad SAW dan pada masa kekhalifahan. Pada masa Rasulullah, sejak Islam muncul di semenanjung Arab, di bawah kepimpinan Nabi Muhammad SAW, dan telah terbentuknya Daulah Islamiyah di Madinah. Dari unsur-unsur riba serta dari hal-hal seperti penipuan, pembodohan, perjudian, pemerasan, monopoli, dan sebagainya. Rasulullah memberikan penekanan lebih kepada pencatatan keuangan. Rasulullah mendidik secara khusus beberapa orang untuk menangani profesi sebagai pencatatan keuangan ini, dan mereka mendapat sambutan khusus, yaitu Hafazaitun Anwal, yaitu dalam kurung pengawas keuangan atau auditor di dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 282. Di dalam ayat ini Al-Quran menjelaskan fungsi-fungsi pencatatan, dasar-dasar, dan manfaatnya. Pada masa Rasulullah SAW sebenarnya telah ada akuntansi syariah secara real. Ini dapat kita lihat dari kepercayaan Muhammad SAW saat muda dipercayakan untuk menjualkan barang-barang dagangan milik Khadijah. Dan saat itulah diadakannya pencatatan secara jujur. Baiklah, sekarang kita akan pindah pada masa khalifah, yaitu akuntansi di masa Khalifah Abu Bakar. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia pada tahun 632 Masehi, diangkatlah Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah pertama umat Islam sepeninggalan Rasulullah SAW. Abu Bakar Siddiq memerintah selama 2 tahun, yaitu dari tahun 362 sampai 632 Masehi. Pada masa Rasulullah, pendapatan Baitul Mal dalam kurung selain hewan disimpan di Masjid Nabawi. Tapi pada saat itu tidak ada uang tunai yang tersisa. Berapapun yang masuk langsung didistribusikan pada saat itu, juga termasuk ketika Baitul Mal menerima uang sebesar 80.000 dirham dari Bahrain. Sebelum Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, Abu Bakar tinggal di pinggir kota Madinah, tempat Baitul Mal dibangun. Abu Ubaidi ditunjuk sebagai penanggung jawab Baitul Mal selama 6 bulan. Abu Bakar pindah ke Madinah, dan bersamaan dengan itu sebuah rumah dibangun untuk Baitul Mal. Sistem pendistribusian yang lama tetap dilanjutkan, sehingga pada saat wafatnya hanya 1 dirham yang tersisa dalam pembendaharaan keuangan. Baiklah, kita akan pindah pada masa Umar bin Khattab. Abu Bakar meninggal dunia, sementara barisan depan pasukan Islam sedang mengancam Palestina, Irak,
dan kerajaan Hirah. Ia digantikan oleh tangan kanannya, Umar bin Khattab. Ketika Abu Bakar sakit dan merasa ajalnya sudah dekat, ia bermusyawarah dengan pemuka sahabat, kemudian mengangkat Umar sebagai penggantinya, dengan maksud mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Kebijaksanaan Abu Bakar tersebut ternyata diterima oleh masyarakat yang secara beramai-ramai membait Umar. Umar menyebut dirinya khalifah Rasulullah, pengganti dari pengganti Rasulullah. Ia memperkenalkan istilah Amirul Mukminin (komandan orang-orang beriman). Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun, yaitu dari tahun 30 sampai 20H atau 634 sampai 644 Masehi. Di masa Umar bin Khattab, perkembangan bidang ekonomi ini sangat berarti. Wajarlah kita mengatakan bahwa Umar bin Khattab adalah ekonom yang sangat ulung dalam merencanakan perekonomian di masanya. Hal ini dibuktikan dengan adanya pidato yang mengatakan menjadi khalifah terhebat. Kebijakan ekonomi yang akan diterapkannya yaitu sebagai berikut. Negara Islam mengambil kekayaan umum dengan benar dan tidak mengambil hasil dari kahrak dan harta fai yang diberikan Allah kepada rakyat kecuali melalui mekanisme yang benar. Negara Islam mengambil kekayaan yang benar dan tidak mengambil hasil dari karat dan harta fai yang diberikan kepada rakyat melalui mekanisme yang benar. Negara memberikan hak atas kekayaan umum dan tidak mengeluarkan kecuali sesuai dengan haknya. Negara tidak menerima harta kekayaan dari hasil yang kotor. Baiklah, kita akan pindah ke akuntansi di masa Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah orang yang pertama masuk Islam melalui tangan Abu Bakar. Utsman bin Affan lahir di Mekah. Beliau adalah orang yang sangat jujur dan saleh. Pada awal pemerintahannya, dia hanya melanjutkan dan mengembangkan kebijakan dari yang diterapkan khalifah kedua. Tetapi ketika menemui kesulitan, terlihat jelas bahwa bakat mereka berbeda. Dia mulai menyimpang dan kebijakan yang telah diterapkan pendahuluannya yang terbukti lebih fatal baginya dan juga bagi Islam. Di masa Khalifah Utsman ini mengamankan zakat dari gangguan dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa pengumpul yang nakal. Hasrat Utsman kepada para pemilik untuk menaksir kepemilikannya sendiri dalam hubungan dengan zakat dalam sambutan Ramadan biasanya yang terakhir itulah akuntansi di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berkuasa selama 5 tahun. Sejak awal dia selalu mendapat perlawanan dari kelompok yang bermusuhan dengannya. Pemberontakan kaum Tajrih dan peperangan perpanjangan dengan Muawiyah yang memproklamirkan dirinya sebagai penguasa yang independen di daerah syariah. Khalifah Ali dalam menjalankan tugasnya mempunyai konsep yang jelas tentang pemerintahan. Dia mampu memberikan job description yang jelas kepada semua elemen pemerintahan terkait di bidangnya.
masa khalifah ini pula membentuk pandangan bendahara, dengan demikian melekat sekali tugas bendahara dengan accounting. Baiklah, sekarang kita lanjut ke nomor 2, yaitu jelaskan keterkaitan buku karangan Luca Pacioli yang berjudul De Arithmetica dengan peradaban Islam. Sejarawan Muslim berargumen bahwa pengetahuan Pacioli tentang matematika diperolehnya dari buku-buku yang ditulis oleh Leonardo of Pisca (1170 sampai 1240). Dalam berbagai referensi, Leonardo mengikuti ayahnya yang berdagang ke kota pelabuhan Begalia di Aljazair dan disuruh belajar ilmu hitung kepada pakar yang ada di sana. Leonardo kemudian berkunjung dan belajar matematika di berbagai pusat dan pengetahuan. Kekhalifahan Islam saat itu seperti Mesir, Syria, Sisilia saat dalam kekuasaan Muslim, dan berinteraksi dengan karya-karya Al-Khwarizmi. Leonardo kemudian menuliskan buku berjudul Liber Abbasi yang membantu bangsa Eropa mengenal fungsi angka nol, dan buku Partika Geometria tentang geometri yang mempelajari dari ilmuwan Muslim selama perjalanannya berinteraksi dengan masyarakat Muslim. Pada tahun 1494, seorang ahli berasal dari Italia bernama Luca Pacioli menerbitkan buku dengan judul Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalica. Buku tersebut membahas tentang 5 bagian yang banyak membahas tentang ilmu matematika. Salah satu bab membahas tentang pembukuan yang dilakukan di Venice lebih dari 200 tahun sebelumnya dan masih digunakan pada masa itu. Pada masa itu dikenal dengan metode Venicique. Melalui buku tersebut, Pacioli dianggap sebagai orang pertama yang mengegas tata buku berpasangan (double entry bookkeeping), sebuah sistem baru yang dianggap sebagai revolusi dalam seni percatatan dalam bidang ekonomi dan bisnis. Pacioli kemudian disebut sebagai Bapak Akuntansi. Baiklah, kita akan lanjutkan untuk ke nomor 3, yaitu sebut dan jelaskan sistem buku besar dan bentuk laporan pada masa Daulah Abbasiyah. Sistem buku besar yang pertama yaitu Jaridah al-Qaraz, merupakan pembukuan pemerintah terhadap hutang pada individu. Yang kedua, Jaridah an-Nafakat, yaitu merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat pengeluaran negara. Yang ketiga, Jaridah al-Mal, yaitu merupakan pembukuan yang digunakan untuk pencatatan penerimaan dan pengeluaran zakat. Yang keempat yaitu Jaridah al-Musaddarain, yaitu merupakan pembukuan yang digunakan penerimaan sita atau benda tidak sesuai syariah. Kemudian laporan akuntansi yang diikut kembangkan pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama, Al-Khidmah, menunjukkan total pendapatan dan pengeluaran yang dibuat setiap bulan (bin Ja'far 1981 Zaid, 2001). Yang kedua, Al-Khidmah Al-Jamiah,
Laporan keuangan komprehensif berisikan gabungan laporan laba rugi dan neraca yang dilaporkan pada akhir tahun. Yang ketiga, dalam perhitungan dan penerimaan zakat. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk soal nomor yang terakhir, yaitu berikan 3 argumen yang disampaikan oleh sejarawan akuntansi syariah yang menunjukkan bahwa akuntansi modern telah lebih dahulu dikembangkan oleh masyarakat muslim. Di sini saya akan menjelaskan 2 argumen, yaitu argumen yang mendukung dan argumen yang menentang. Argumen yang mendukung yaitu pendekatan ini dapat diterapkan. Yang kedua, relevan dan institusi yang memerlukan. Dalam kurung Rashid 1987. Yang ketiga, sesuai dengan prinsip ibahah. Dalam kurung Abdelgader 1994. Argumen yang mendatang yaitu yang pertama, ini tidak bisa diterapkan pada masyarakat yang kehidupannya meski berlandaskan pada wahyu. Dalam kurung Gelambing dan Karim 1991. Yang kedua, ini merusak karena mengandung asumsi yang tidak islami. Dalam kurung Anwar 1987. Sekian materi yang telah saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.